Kalau ada yang bilang sol Dogmart bertahan puluhan tahun tidak akan pernah rusak, tunggu dulu guys. Tapi ya dibilang kuat juga masih bisa tuh gue tarik pakai tangan. Nah, untuk overall ratingnya tuh ya, sebagus apa sendal dengan model sol Dogmart kayak gini? Ini dia Gats Axis. Halo guys, Dimas di sini dan ini menjawab pertanyaan kalian ya, gimana kualitas Gats yang beberapa kalian sudah bertanya dari lama. Nah, gue memilih untuk ngambil sendalnya aja, dimana sendal kayak gini tuh memang idenya unik ya. Dan kalau gue ingat lagi, beberapa tahun ke belakang, banyak sebenarnya produsen-produsen sini yang terinspirasi dengan sol Chunky atau sol Dogmart kayak gini dan membuat sendal atau sepatu dan cukup digandrungi oleh cewek-cewek juga terutama ya, selain cowok. Karena apa? Karena looksnya memang ya ini bisa menambah tinggi satu, terus yang kedua looksnya sturdy, kuat ya, dimana 2 tahun ke belakang memang siluet-siluet kayak gini lagi in banget. Nah, Gats ini udah ada dari tahun 1987, wih lama banget ya. Ini lebih tua daripada kalian-kalian dan juga gua. Dan ada alasan kenapa sepatu kayak gini bisa bertahan lama ya kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu langsung aja kali ya kita gas bedah sendalnya. Dan ini dia Gats Axis 01. Langsung aja, kok kalian kepikiran sih bikin upper yang dengan efek patina kayak begini? Jarang-jarang loh ada orang Indonesia yang nyampe estetikanya. Ya anyway, ini sendal, uppernya itu full leather, dan leathernya itu asli ya. Kita udah coba buktiin dengan bakar. Udah gitu tebal banget juga, dimana bagian dalamnya juga suede asli ya. Nah ini kan jadi menarik, makanya kita coba tes Dremel untuk tahu kekuatan uppernya kayak gimana. FYI aja, ini uppernya finishingnya nggak terlalu tebal, jadi itu bagus juga ya. Kita masih dapat aslinya kulit ini kayak gimana. Dan hasil Dremelnya ternyata average ya, rata-rata aja dari hasil pengetesan kita untuk material leather kayak gini. Kalau kita bahas soal liningnya, ini jauh lebih enak. Dimana untuk standar kayak begini nih, ini udah hampir gak kelihatan ya. Tuh, ada damage-nya sedikit ya, masih visible lah. Dan buat standar kita, ini udah di atas rata-rata yang which is bagus juga. Kalau tadi rata-rata poinnya 3 dari 5 dan ini poinnya 4 dari 5 ya. Ini lumayan lah. Cukup menarik apalagi di harganya Gats ini yang masih masuk akal. Ya intinya untuk material leather mereka nggak bercanda lah ya. Apalagi pengecekan kita, lining suede-nya ini tuh ternyata cukup lembut dan nyaman untuk pemakaian jangka panjang. Terus untuk detail bagian insole-nya ini ternyata adalah kulit sintetis yang melapisi foam ya, kalian bisa lihat juga di sini. Untuk uppernya kita berikan rating 7 dari 10. Oke, kita move on. Berhubung di sini gak ada midsole, adanya ya sole sih ya, insole kalau boleh dibilang. Ini ada satu hal menarik di sini, dimana kalau kita lihat ada 2 material. Bagian hitam ini untuk ngasih keempukan di bagian atas, di bagian bawah ini Eva ya, ini lebih firm, adanya di bawah ya. Ini ternyata membantu juga mengurangin feel, bukan bakiak ya. Kalau kalian pernah pakai sole-sole kayak gini pasti tahu deh, di dalamnya ada kotak-kotaknya gitu ya. Nah, gue liatin ya. Nah, kotak-kotak kayak gini ini kan gak nyaman kalau dipakai. Nah, dengan double insole-nya ini bisa membuat kenyamanan lebih terasa. Good idea. Dan kita lanjut ke bagian outsole-nya, dimana ya brace yourself teman-teman ya, namanya kita pakai sol Dogmartan kayak gini gak akan jauh kualitasnya begitu-begitu aja ya. Ini bukan rubber yang paling durable. Kalau ada yang bilang sol Dogmart bertahan puluhan tahun tidak akan pernah rusak, tunggu dulu guys. Nah kita coba Dremel selama 30 detik seperti biasa dan kayak gini hasilnya. Kurang lebih dia berkurang 9,3 mm ya dari ketebalan 20 mm. 9,3 mm itu buat standar kita memang jeblok banget sih guys. Jadi mohon maaf ya. Kita sebenarnya ngecek 2 kali, dimana satu lagi pengecekannya itu 6, sekian milimeter. Sedikit lebih baik, tapi ya tetap aja itu berkurangnya banyak. Ya sangat bisa dimengerti karena karakter solnya ya begini gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita berikan rating 1 dari 10 untuk outsole-nya. Oke, kita move on. Gimana semua ini digabung dalam satu konstruksi? Jadi di sini terjadi 2 hal ya. Pertama adalah upper itu dijahit ke sol. Yang kedua ada pengeleman ya, cementing
dari insole ke solnya. Kita bahas satu persatu ya. Untuk material upper ini dijahit dengan kuat ya, garis bawahin dijahit dengan kuat dan ini terbukti juga ya. Ini ada benang hitam, ada benang kuning ya. Digunakan dua-duanya sekaligus untuk ngejahit. Benang yang hitamnya tembusnya sampai dalam sini, yang kuningnya tembusannya keluar. Dan ini wow, gokil tuh. Ini gue mau coba tarik, mau coba bongkar kayak gimana pun nggak bisa. Ini memang bener-bener bagus ya. Nah, kemudian gimana dengan insole ke outsole-nya? Kebetulan kita ngetes ini 2 kali. Pengalaman pertama lemnya biasa. Gue nggak bisa bilang ini jelek, tapi gue bisa buka pakai tangan ya. Dan dimana dengan hasil kayak gitu, average hasil pengetesan kita itu tidak ada yang lewat angka 7 dari 10 ya poinnya. Dan karena gue masih penasaran, gue tes lagi untuk kedua kalinya. Ternyata di spesimen yang ini, yang kedua, dia lebih kuat lagi, tapi tidak segitu signifikannya. Jadi intinya masih kurang lebih sama ya. Gue pengen mengapresiasi beberapa hal sebenarnya di sini, yaitu pengelemannya, dimana ada alas ini ya, alas TA kalau bahasa kita, atau shock lindernya itu ditempel dengan cukup kuat tuh. Tapi ya dibilang kuat juga masih bisa untuk gue tarik pakai tangan. Nah, nggak apa-apa, it's good. Bagian ini juga membantu pengelemannya ke bagian insole-nya tadi ya. Nah, kemudian dari sini nih, dari alas TA ini dan beberapa partnya dilem ke insole-nya. Tapi ya kayak kalian bisa lihat sendiri, gue masih bisa tarik gitu dengan tangan. Makanya gue berikan rating 6,5. Jadi meskipun jahitan-jahitan ini kuat, gue tetap saja sekalian jangan direndam atau jangan pakai buat basah-basahan banget. Barangkali nanti ada air yang masuk dan ini mempengaruhi sama umur lem di bagian dalam-dalamnya, karena it's good tapi mungkin bukan yang terbaik apalagi kalau kena air. Oke, kita lanjut ke kenyamanannya ya. Nah, satu hal yang bisa diprediksi dari sendal model kayak gini adalah bobotnya yang berat ya. Udah pasti dong, soalnya tebal ya, rubber, kemudian penggunaan bahan-bahan leather udah pasti tidak ringan ya. Tapi ini jadi satu hal yang positif, terutama buat kalian-kalian yang pengen feel yang kokoh, solid atau sturdy gitu kan. Nah, ini semuanya bisa kita dapat memang di sendal ini. Nah, contoh aja nih ya, kita ngelihat bobot sepatunya 435,8 gram di spesimen yang ini ya. Ini berat sih jujur, tapi buat kalian yang seneng akhirnya pakai sendal-sendal yang berat, wah percaya diri banget, langkahnya juga menjadi mantap, bener nggak? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi lebar to box-nya, ini juga enak nih, roomy banget. Dia ada di 107,3 mm. Udah gitu, instep-nya, bagian punggung kakinya ini nggak terlalu tinggi, 65,6 mm, tapi kan ada buckle-nya, jadi bisa di-adjust. Gak usah khawatir sih, lumayan, apalagi ban leather ini biasanya melar setelah pemakaian. Nah, untuk panjang solnya sendiri 27,33 cm di size 43, yang artinya kalian pakai aja size kalian biasa. Ya, ini cukup reguler sih ya, di 27 lebih gitu untuk si size 43, begitu-begitu aja, apalagi fittingnya yang cukup lebar di depan. Kalau kita bahas kenyamanan secara spesifik, ada 2 hal yang pengen gue puji dari sendal ini. Satu, bagian liningnya tadi udah kita notice ya, lembut dan enak untuk pemakaian lama. Apalagi dengan penggunaan suede kayak gini kan nggak gampang bikin bau sebenarnya. Yang kedua adalah dengan eksekusi insole-nya kayak gini tuh meningkatkan kenyamanannya ya. Apalagi dengan ya kondisi sole yang kayak begini nih, ini sangat elevated banget. Dan kalau kalian pernah merasakan gitu ya pakai sepatu-sepatu kayak gini, ini mungkin ada di standar yang nyaman untuk kelas sepatu atau sendal model kayak begini. Nah, tapi kalau kalian pernah benchmarking dengan yang lain, jelas akan berbeda. Nah, kalau kita tanya soal performance-nya untuk ya durabilitas kayak tadi ya, udah kita cekin ya. Untuk grip deh, grip di permukaan yang licin gitu ya, yang melicin tapi kering ini bagus, dan di permukaan licin yang basah ini juga bagus. Jadi overall tidak ada isu sebenarnya dari sendal ini. Tapi ya balik lagi tadi ya, manage ekspektasi kalian dengan yang seperti ini. Kalau kalian suka pengen feel yang sturdy, yang kokoh, ini sendal buat kalian dan berasa mantap. Tapi untuk average sendal ya yang umum dipakai masyarakat sekarang, gue paling bisa kasih ratingnya 6 dari 10. Nah, untuk overall ratingnya tuh ya jadi 5,5. Tapi gue bisa ngeliat sih kenapa Guards itu bisa bertahan lama. Karena apa? Sendal kayak gitu tuh ada marketnya. Apakah kalian marketnya juga atau bukan? Coba komen di bawah. Dan gimana pendapat kalian soal sendal chunky kayak begini? Yuk kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.